Right, welcome back to TOEFL class. We are focusing on reading, especially in skill 9, 10, and 11. Kalau di skill 8 sebelumnya, itu temanya soal vocabulary. Jadi dalam TOEFL akan selalu muncul pertanyaan yang menanyakan soal arti kata tertentu dari bacaan. Kalau misalnya kita paham artinya bagus. Tapi tidak selalu kita harus paham arti setiap kata. Kita bisa berusaha mencari artinya dengan melihat structural clues seperti di skill 8. Nah, kalau di skill 9, we determine meaning from word part. Jadi dalam bahasa Inggris, banyak kata yang dibentuk dari dua kata, di mana satu kata itu bisa kita lihat artinya, dan dari situ kita bisa menebak kira-kira artinya ini apa. Nah, ada beberapa contoh misalnya yang mungkin sering kita temui. Misalnya kontra. Itu artinya against ya, berbeda. Misalnya contoh kata kontras. Kontras ini artinya ya berbeda. Kemudian ada ini kontras tadi. Ada mal. Mal itu artinya buruk. Misalnya mal konten artinya kontennya buruk. Misalnya miss. Artinya error ya. Contoh katanya misalnya mistake. Kemudian contoh lain misalnya misinformation, artinya salah informasi atau informasinya ya tidak akurat, tidak sesuai. Misalnya ada juga misalnya subway. Subway ini misalnya misalnya kendaraan yang lewat di bawah jalanan umum misalnya dia kayak terowongan, tadi bisa juga di bawah tanah misalnya bus atau kereta yang lewat di bawah terowongan itu biasanya disebut dengan subway. Misalnya di negara-negara Amerika terutama itu disebut dengan subway. Kemudian ada kata decade, artinya 10. Contohnya dekadenya 10. Satu dekade 10 tahun. Multi artinya many, soul 1, 3, 3, dik artinya to say. Contoh kalimatnya, contoh katanya misalnya dictate. Terus berikutnya ada domain, dan selanjutnya Anda bisa lihat sendiri. Nah, kita ke contoh soal yang membahas soal determine meaning from the word part. Jadi bagian dari kata itu sebenarnya dari situ kita bisa lihat artinya. Kita bisa menduga apa arti. Kalau lihat bacaan ini, singkat ada satu passage pendek, short paragraph. Dan kemudian the questions, ada 3 pertanyaan, semuanya menanyakan soal arti kata tertentu. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan yang menanyakan soal vocabulary and then you don't understand the meaning, stay calm. You don't have to be panic, because there are some ways that you can use, that you can apply, that you can employ in order to find the answers. So number 1, katanya adalah vividly. Dan kita lihat ini di line 6, berarti di sini ini line 5. Ini line 6 berarti satu strip di bawahnya, berarti di sini. Kalau kita tidak bisa lihat artinya berdasarkan di sini, misalnya tidak ada koma, tidak ada or seperti di strategi di skill 8, maka kita bisa melihat atau menduga artinya dari word partnya.
Jadi ada fifth. Fifth itu artinya hidup. Jadi kita lihat suatu arti yang kira-kira ada arti kata hidupnya. Kayak life. Ya. Vividly. Kalau in culture way, no. In the correct way, no. Life like way, probably. And the brief way, no. So the best answer is C. Nomor 2, number 2. Tadi kita lihat di line 7. Jadi akan selalu berurutan pertanyaannya. Kalau ini di line 6, selanjutnya di line 7. Dan sama ada kata misspell. Ini tidak ada keterangan yang menerangkan apa itu misspell. Tapi kita sudah lihat bahwa miss itu artinya sesuatu yang error. Kemudian spelling ya kayak penulisan, spelling. Maka penulisan yang keliru, maka kita cari ada kata-kata yang artinya incorrect atau wrong something. Hal improper, no. Vulgar, not. Incorrectly written, probably. And then slang absolutely wrong, so kita eliminasi E. And then vulgar, no. Kita eliminasi ini. Then A, we eliminate A, so the correct answer is C. The same case in number 3. In number 3 in line 8, we found the word. So this is the word diction. So the word diction in line 8, we can predict the meaning. Ini dari kata dict. Dict artinya say, seperti di contoh sebelumnya. Nah, yang mana yang paling memungkinkan, yang paling dekat artinya? Kita bisa lihat writing, no, karena itu dict artinya say. Sentence structure, no. Then form, ya, say. Yang paling dekat dengan say ya speech. So the correct answer is speech, right? Now we move on skill 10. In skill 10, use context to determine meaning of difficult word. Vocabulary questions containing difficult words. Ada beberapa contoh pertanyaannya. Misalnya, dia bisa berupa what is the meaning? Next, bentuk pertanyaan yang mungkin muncul adalah which of the following is closest in meaning tuh. Jadi kalau ada kata-kata meaning, biasanya sih ini dua contoh di atas ini kata yang sering muncul. And then the word is difficult word, and one that you probably don't know. Kemudian where to find the answer. Jadi the question usually tells you in which line of the passage that word can be found. Pasti akan ada petunjuknya di line atau di baris berapa. And how to answer the question. First, find the word in the passage. Jadi pastikan temukan kira-kira ditemukan di mana passage tersebut. And then read the sentence that contain the word carefully. Selalu perhatikan di bagian mana. And then look for context clues to help you understand the meaning. Lalu lihat konteksnya seperti apa. And then choose the answer that context indicates. Ini beberapa strategi untuk determine the meaning. Misalnya ada kata-kata yang susah diartikan, tidak ada clue-nya, tidak ada definisinya di bacaan.
Kata tidak bisa ditebak apa artinya berdasarkan word partnya. Contohnya, ini beberapa. Ini ada beberapa. Contohnya, misalnya inline, you will see barges. Kemudian lake. Ini kita tahu artinya barges, tidak tahu apa artinya. Tapi dia ini kata kerjanya headed across the lake. Jadi ini semacam kendaraan yang beroperasi atau berada di lake atau sesuatu yang berair. Nah, kalau kendaraan yang digunakan di air, kalau train tentu tidak karena dia di darat. Plane di udara, bicycle di darat, kalau itu adalah boat. So the right answer in this context is D, a boat. Next, hanya bisa berupa what is the meaning? Sama aja sih, ya, skill 9 is it's similar to skill 10. Sorry, what's the meaning and so on and so on. So that simple word, it can be word that you often see in everyday English. Nah, strategi untuk menemukan jawabannya, the question usually tells you in which line. So selalu perhatikan di baris mana. Then how to answer the question, find the word in the passage. So pastikan Anda jangan cuma menduga, jangan berasumsi, pastikan lihat kata-katanya di bacaan itu di mana. Dan ini petunjuknya. Pasti tahu di line 10 misalnya, di line 11, di line 3, 13, and so on. And read the sentence that contains the word carefully. Baca dengan seksama, dengan hati-hati. Kemudian look for context clues, lihat konteksnya seperti apa, to help you understand the meaning, and then choose the answer that context indicates. Jadi like now, he put his answer this way. Di contoh bacaan ini ada pertanyaan, ada vocabulary yang artinya put, mungkin Anda tahu sering temukan sehari-hari. Artinya bisa menyimpan barangkali. Jangan terkecoh hanya karena ini kata sehari-hari yang mungkin Anda tahu artinya, kemudian Anda serta-merta mengartikan berdasarkan pemahaman Anda tanpa melihat konteksnya. Kalau sini kita lihat ini kata put, kemudian ada kata his answers this way. So his answer this way, answer is something that you tell, something that you say. So the word put is close in meaning to which of the following? Kata kuncinya closest in meaning, ya sama sekali dengan sinonim. Itu bisa place, put kan artinya place, artinya menempatkan. Set juga bisa, express juga mungkin, handed juga mungkin. Tapi berdasarkan konteks ini dia titik-titik put ini bentuk kedua ya, makanya kita pakai s. His answer this way. His answer biasanya sesuatu yang diucapkan atau sesuatu yang dikatakan, maka yang place tentu bukan, karena jawaban bukan sesuatu yang ditempatkan, bukan sesuatu yang diatur bagaimana, kemudian bukan sesuatu yang diberikan soalnya, maka jawaban yang paling mungkin adalah express, which is C. Right, this is skill 9, find how to predict the meaning of certain vocabulary in the text.